Miss Mary sebutkan Tia, boleh nggak Abah dipanggil sama orang lain Abah? Iya. Dan karena jawaban itu sekarang jadi ada nama panggilan saya Abah. Anak Abah. Tapi yang mana yang lebih menyakitkan? Kalah di Pilpres atau tidak bisa bertanding di Pilkada sama sekali? Wasit dikendalikan. Yang kedua, lawan ditiadakan. Yang ketiga, aturan main diubah-ubah. Berarti ini demokrasi kita dalam bahaya. Sebenarnya diberikan kalau mau yang Jawa Barat deh nih. Tapi menurut informasi yang saya dengar, Pak Anies menolak untuk diberikan posisi itu. Biar nanti sejarawan tuh akan cerita tuh. Kalau sekarang yang terlibat belum tentu mau cerita. Walaupun secara private diceritakan, tapi di depan mikrofon begini belum ada yang mau bercerita sekarang. Ikut pilkada tuh bukan soal menang. Ikut pilkada tuh soal bawa misi. Apa misinya? Ini bedanya, ikut pilkada dengan target jadi gubernur atau ikut pilkada dengan misi untuk rakyat Jakarta. Politik itu bukan hanya soal siasat. Kami ingin komponen kebijakan jadi lebih besar. Jangan politik ini semata-mata soal kekuasaan, soal taktik. Pak Anies membuat partai baru. Apakah itu yang menjadi langkah berikutnya? Senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah seorang pemimpin, pendidik, tokoh masyarakat, dan saya sangat bangga menyebutnya sebagai seorang sahabat, Pak Anies Baswedan. Terima kasih Miss Mary, saya diundang lagi ke sini. Wow. It's great to be back. Senang sekali bisa kembali lagi. Saya yang senang ngobrol banget. Ngobrol sama Pak Anies di meja ini, ngobrol sama Ibu Ferry, sama Mutiara juga. Betul. Bahkan kita tuh ingat dengan obrolan sama Tia, sama Ferry waktu itu, yang Miss Mary sebutkan Tia, boleh nggak Abah dipanggil sama orang lain Abah? Iya. Dan karena jawaban itu sekarang jadi ada nama panggilan saya Abah. Anak Abah. Itu berawal dari podcast itu ya, dari obrolan di situ ya. Iya. Luar biasa. Thank you. Senang sekali bisa kembali ngobrol lagi di sini, dan terima kasih udah terus menginspirasi. Sama-sama. Saya ingat banget terakhir kali ketemu sama Ibu Ferry dan Mutiara di sini. Kan kalau di Mary Iriana Show, Friends of Mary Iriana kan 8+1 ya. Jadi terakhir bisa bebas nanya apapun. Dan saya akan selalu ingat pertanyaan itu karena waktu itu Bu Ferry bilang, Mutiara juga bilang, andaikan Miss Mary itu adalah anak Abah, apa yang ingin disampaikan pada saat itu. Gitu. Dan waktu itu saya bilang, saya berterima kasih karena Pak Anies sudah memilih jalan yang tidak mudah. Dan saya ingat banget karena saya mendoakan dan saya harapkan bukan hanya kesehatan, bukan hanya jaga kesehatan, tapi saya bilang jaga hati dalam prosesnya. Jangan sampai terdistract, jangan sampai terintimidasi, jangan sampai itu jangan sampailah. Wise advice. Betul sekali, itu doa yang saya aminkan. Karena ya kita ingin selalu terjaga ya dalam situasi apapun, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati dan apa yang jalan ke depan mudah-mudahan menjadi catatan hidup yang bisa kita, satu, bertanggungjawabkan dengan baik, yang kedua bisa menjadi rujukan buat anak-anak kita, generasi penerus kita. Iya. Walaupun jalan yang dipilih itu akhirnya membawa Pak Anies Baswedan memiliki title yang lain nih. Kalau tadi saya bilang sebagai pemimpin, pendidik, sekarang memberikan nama sebagai pengangguran. Pak Anies kadang-kadang sering menyebutkan saya sekarang pengangguran loh. Sebetulnya saya lagi joking gitu kan, ditanyain, Pak Anies lagi apa sekarang? Ya saya emang lagi secara resmi tidak ada komitmen apapun dengan institusi manapun. Tapi secara kegiatan nggak nganggur sama sekali. Betul. Dari mulai pagi sampai malam itu penuh dengan kegiatan. Bedanya itu semua saya atur sendiri, saya kendalikan sendiri. Kalau sebelumnya dikendalikan oleh banyak pihak ya, karena kita punya komitmen dengan berbagai pihak, karena itu harus dikerjakan sama-sama. Ketika di DKI misalnya, maka sebagian dari yang kita kerjakan adalah bagian dari komitmen yang harus dikerjakan oleh DKI.
Tapi ketika sekarang kan harus saya sendiri yang ngatur. Iya, iya. Jadi di saat banyak orang berpikir bahwa Pak Anies Baswedan sedang istirahat, tapi jangan salah, banyak hal yang sedang dipersiapkan langkah-langkah ke depannya. Insya Allah. Amin. Oke. Sebelum kita maju ke depan, saya selalu percaya yang namanya hidup itu pasti punya pengalaman. Dan ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Tapi saya selalu bilang belum tentu. Ya, karena pengalaman yang direfleksikan lah itu yang bisa menjadi guru terbaik. Karena kalau cuma pengalaman dialami doang tapi kita tidak merefleksikan, kita tidak mengerti, memahami, ya itu nggak akan jadi guru. Jadi pengalaman. Betul. Nah, melihat apa yang sudah dilalui, berarti kan Pilpres kemarin, lalu Pilkada, apa refleksi dari Pak Anies Baswedan terhadap pengalaman di 2 kontestasi itu? Pilpres dulu. Ya, meneruskan yang disampaikan tadi, Mas, bahwa semua orang menjalani. Kalau istilah saya begitu, ada yang menjalani, ada yang mengalami. Yang menjalani ya semua kita menjalani. Tapi pengalamannya tiap-tiap kita bisa beda. Mereka yang mengambil pelajaran, yang merefleksikan istilah tadi, yang mengambil hikmah, maka dia membuat perjalanan jadi pengalaman. Yang tidak melakukan itu, maka dia hanya dapat perjalanan tanpa pengalaman. Itu sebabnya usia biologis itu tidak bisa dipercepat. Ya, seseorang dengan usia 35 tahun ya memang nggak bisa diubah jadi 55 tahun. Tapi usia pemikiran, usia mental itu bisa lebih cepat. Ketika dia mengambil refleksi, mengambil pelajaran dari yang dijalani, maka dia bisa jadi memiliki pengalaman ekivalen dengan orang usia 45 tahun. Mungkin Setuju. ekivalen dengan 50 tahun bahkan. Nah, itu sebabnya kenapa soal pengalaman itu dan menjalani itu penting sekali. Jadi kami semua ini menjalani proses ini. Nah, dari pengalaman perjalanan ini, maka saya mendapatkan beberapa pengalaman-pengalaman baru. Pertama adalah saya belum pernah menjalani nih satu perjumpaan dengan begitu banyak orang, jabat tangan begitu banyak dengan ketulusan, dengan semangat yang luar biasa. Jadi Miss Mary, saya ini keliling ke berbagai tempat ya di Indonesia, itu ketemu dengan jutaan, salam lah itu. Dan setiap jabat tangan, pelukan itu sepenuh hati. Dan itulah pengalaman yang paling berharga, ketulusan, keseriusan, keinginan untuk berjuang yang saya temukan di rakyat kita. Kenapa? Karena memang kami berjuang kemarin itu dengan bekal apa adanya, minim kalau dihitung dari Jakartanya. Tapi ketika sampai di berbagai daerah kita ketemu dengan jumlah orang-orang berjuang yang luar biasa. Dan titipan dari mereka itu adalah titipan-titipan tentang hal-hal yang mendasar. Bicara tentang Pak soal pendidikan anak-anak, soal kesehatan, soal lapangan pekerjaan. Nah, jadi saya merasakan ada sebuah semangat juang yang luar biasa di masyarakat kita. Yang itu menjadi pengalaman perjalanan yang sangat kaya buat saya pribadi. Lalu saya juga melihat bahwa kehidupan bernegara itu harus kita jaga sama-sama. Bernegara ini ada tatanannya, ada aturannya. Apabila tatanan itu tidak kita jalankan dengan baik, sekali dua kali mungkin masih tidak terlihat.
Yeah. Tapi kalau terus-menerus ada tatanan yang dilanggar, tatanan yang tidak ditaati, maka ongkosnya untuk Indonesia akan mahal. Jadi pengalaman kedua dalam menyaksikan ini semua adalah kita menyaksikan ada peristiwa-peristiwa di mana tata aturan itu tidak ditaati. Dan ini akan punya konsekuensi panjang nih apabila diteruskan. Kami membawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Tapi kami sampaikan bahwa jawaban 3 hakim yang menyebutkan dissenting opinion itu menggariskan hal-hal yang harus dikoreksi. Walaupun kita menghormati hasilnya, tapi bukan berarti koreksinya dibiarkan. Materi koreksinya harus dijadikan bahan untuk memperbaiki, supaya tidak berulang di masa yang akan datang. Karena ini bukan tentang 1-2 orang, ini tentang kehidupan bernegara. Jadi saya melihat banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengalaman, dan saya merasa optimis bahwa semangat juang yang ada di rakyat kita ini akan bisa menjaga Indonesia terus berada dalam realnya yang benar. Amin. Masih ingat yang jadi ingat Pilpres ya, itu udah nempel ya, padahal sekarang udah berbeda. Padahal kita selalu bilang amin dari dulu. Selalu bilang amin. Bener juga ya. Bener. Tapi yang mana yang lebih menyakitkan, kalah di Pilpres atau tidak bisa bertanding di Pilkada sama sekali? Kalau buat saya tidak ada soal sakit dan tidak, karena ini adalah satu proses yang kita semua tahu bahwa di ujung akan ada yang ditetapkan sebagai terpilih dan tidak terpilih pasti. Jadi sesuatu yang kita tahu masuk ke pertandingan badminton, kita tahu satu akan ditetapkan sebagai champion dan satu akan ditetapkan runner up, itu tahu kita. Tak mungkin dua-duanya champion. Ya. Jadi, nah begitu juga ketika pilkada. Tapi saya jadi ingin mengomentarin dulu. Itu kan kalau memang bertanding, tapi kalau nggak diizinkan bertanding mana bisa tahu kan? Nah, yang pilkada nih. Yang pilkada, saya rasa gini, ini adalah warning tentang demokrasi kita. Ini bukan tentang pribadi Anies apa tidak, ini warning tentang demokrasi kita. Ketika kita memilih untuk memiliki kehidupan demokrasi, dan itu adalah pengelolaan negara yang modern dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan ada yang monarki pun dengan konstitusional monark, kemudian ada proses demokrasi. Demokrasi adalah pengelolaan modern. Nah, demokrasi ini harus dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah proses pemilu dan lain-lain. Itu satu. Wasit, pengelola itu netral. Yang kedua, selalu ada ruang untuk ada yang bertanding. Jadi selalu ada lawan kan. Yang ketiga, selalu ada aturan main yang digunakan secara tetap. Tapi kalau wasit dikendalikan, penyelenggara dikendalikan, satu. Yang kedua, lawan ditiadakan. Yang ketiga, aturan main diubah-ubah. Berarti ini demokrasi kita dalam bahaya. Jadi ketika kejadian-kejadian terjadi, maka yang dalam bahaya itu demokrasi kita. Ini bukan soal Anies. Ini soal demokrasi kita. Kalau kita ingin kehidupan demokrasi kita sehat, maka dalam proses itu tiga-tiga ini dijalankan. Bahkan kalau kita bicara demokrasi secara umum, minimal ada 3 hal yang harus ada. Satu, ada ruang untuk oposisi. Kedua, ada kebebasan untuk berbicara, ada kebebasan untuk media. Ketiga, ada pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, minimal itu. Walaupun ya, Miss Mary, yang namanya definisi demokrasi itu ada lebih dari 560 definisi. Tapi minimal ini. Jadi ketika tadi dibilang
ada yang ditahan untuk tidak bisa ikut proses. Iya. Bukan hanya di Jakarta, di banyak tempat terjadi. Ini artinya kita harus mengkoreksi. Bila ini dibiarkan terus, maka yang terancam itu kehidupan demokrasi kita. Iya. Iya. Dan kalau demokrasi kita yang rugi siapa? Yang rugi rakyat. Betul. Yang rugi rakyat. Betul. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Iya. Saya ini catatan. Dan meminjam analoginya Pak Anies, yaitu ibaratnya sudah punya tiket, tapi nggak ada boarding pass-nya, nggak bisa terbang. Dan proses-proses seperti ini, itulah yang kemudian kemarin banyak sekali pengamat, orang-orang yang peduli terhadap proses demokrasi mempertanyakan komitmen demokrasi oleh pemegang kewenangan. Ketika pemegang kewenangan itu memberikan ruang kepada partai-partai politik untuk menjalankan kewenangannya, kan partai-partai politik punya kewenangan, maka demokrasi hidup. Tapi ketika itu tidak, maka demokrasi tidak berjalan dengan baik. Apa konsekuensinya? Kita menginginkan Indonesia ini maju. Dan Indonesia maju ini salah satunya kegiatan ekonomi bisa bergerak dengan baik. Yeah. Untuk pelaku-pelaku ekonomi itu mau berkegiatan dengan baik, maka kita memerlukan tambahan modal yang nggak sedikit. Kita mau sederhananya, lihat usaha kecil, membuat jahitan di garasi rumah. Sesudah jahitannya berkembang, perlu tambahan mesin jahit. Perlu tambahan mesin jahit itu harus belanja, itu perlu modal. Perlu tambahan 3 mesin, 4 mesin itu modal. Nah, Indonesia punya kegiatan ekonomi, kita mau kembangkan perlu modal. Yeah. Nah, pelaku-pelaku yang akan membawa modal itu akan melihat apakah aturan main di Indonesia ini dihormati apa tidak. Yeah. Kalau aturan main dalam politik tidak dihormati, apalagi dalam aturan main dalam ekonomi. Yeah. Kalau di dalam aturan main politik itu dibiarkan ada kompetisi sesuai regulasi, maka pasarnya dibiarkan juga ada kompetisi. Yeah. Tapi kalau kompetisi dihilangkan dalam politik, ini bisa juga nanti dalam perekonomian dihilangkan kompetisi. Yang tidak sepaham dihentikan, Yeah. yang tidak sama ditiadakan. Yeah. Nah, kalau itu terjadi, buat apa saya melakukan kegiatan usaha? Jadi hati-hati dengan peristiwa seperti ini. Ini bukan sekedar persoalan di dalam arena politik saja. Bagi pelaku-pelaku kegiatan yang lain, sebentar. Ini tanda-tanda nih yang bisa terjadi tidak hanya di sektor politik, tapi di sektor ekonomi, di sektor-sektor yang lain. Yeah. Kenapa menghormati prinsip demokrasi itu jadi penting? Supaya memberikan namanya kepastian hukum. Setuju. Dan itulah potret besarnya. Yeah. Jadi ketika ada seseorang dihentikan, dipotong sana sini, maka pertanyaannya ini bisa terjadi juga ya di dunia usaha saya nih. Kalau saya tidak memiliki backup yang cukup, atau saya punya sesuatu yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain, saya bisa ditiadakan. Nah, di situ sebabnya ini bukan tentang satu orang. Yeah. Tapi ini tentang jalannya satu bangsa. Jadi Miss Mary, persoalan yang tadi dikatakan jauh lebih besar daripada persoalan tentang Anies. Dan itulah sebabnya kenapa ini harus kita perbaiki. Yeah. Kalau tidak, ongkosnya mahal untuk Indonesia. Yeah. Semua orang akan terutama yang besar-besar yang mau membantu Indonesia dengan membawa modal. Itu saya berikan analogi, kepengen nambah mesin jahit aja. Yeah. Usahanya tuh nggak bisa kalau nggak ada pinjaman dan pemodal. Kita perlu pemodal. Setuju. Nah, tapi mereka yang besarnya akan tunggu. Udah, kami tunggu 5 tahun lagi. Kami tunggu 10 tahun lagi. Oh, mereka tahan untuk nunggu sekian tahun karena bicaranya besar. Nah, ketika menunggu, Vietnam ambil, Filipina ambil, Thailand ambil. Akhirnya kita ketinggalan.
Ketinggalan kenapa? Karena keserakahan, karena ketidakmauan kita mengikuti aturan, karena ketidakmauan kita untuk menghormati prinsip demokrasi, ongkosnya ditanggung semua. Gitu. Ya, ya. Thank you. Terima kasih sudah memberikan kita semua gambaran dan mengingatkan kita akan contohnya kayak tadi ya, the dying of the democracy ya, ciri betul. matinya demokrasi itu apa. Dan kadang-kadang kalau kita nggak aware, kita nggak tahu tuh bahwa sesungguhnya ini sudah terjadi loh. Yang 3 hal tadi yang Pak Anies bilang ya. Wasitnya tidak ada, dikuasai, lawan ditiadakan, dan yang ketiga aturan main. Diubah-ubah. Oke. Kemarin aturan main juga udah mau diubah. Iya. Tapi kemudian Darurat Indonesia warning keluar tuh. Iya. Dan itu people step up itu, lalu bicara. Nah, jadi Miss Mary yang sedang kita perjuangkan sama-sama adalah bagaimana menjaga agar demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Karena itu tadi, ini refleksinya tuh kepada urusan-urusan yang lain. Ketika aturan main dihormati, nih ya, hakimnya, wasitnya aman, boleh menjalankan tugas dengan netral, ada lawan, kemudian ada aturan main yang pastian. Apa yang terjadi? Orang menjadi percaya bahwa siapapun akan menghormati aturan hukum, siapapun akan menghormati institusi penegak aturan. Kan wasit itu penegak aturan. Iya. Tapi kalau semua sudah dikuasai, repot kita. Iya. Sulit menyakinkan kepada berbagai pihak untuk yuk berkegiatan di Indonesia. Bahkan pelaku-pelaku Indonesia pun mungkin saya taruh dulu dah uangnya. Iya. Nggak usah dibikin usaha dulu, saya taruh dulu di sini. Kenapa? Nanti kalau aturannya berubah repot saya. Setuju. Jadi tadi tiba-tiba ketika pas Pak Anies lagi menjelaskan, saya jadi muncul sebuah pertanyaan yang pengen saya tanyakan kepada Pak Anies. Ya, karena saya selalu percaya bahwa leadership is not just about positions ya. Leadership itu kan is about influence. Bahkan orang yang nggak punya posisi pun asal dia punya influence, sesungguhnya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Tapi at the same time nggak bisa dipungkiri bahwa setiap positions itu juga punya power, karena dengan positions ya ada banyak juga yang bisa dikerjakan. Tentu saja di pemilihan Pilpres itu belum waktunya. Walaupun sudah banyak anak-anak Abah yang pasti memberikan dukungan. Di Pilkada Jakarta banyak sekali dukungannya juga. Saya yakin Pak Anies juga pasti akan bisa menjadi pemimpin yang baik juga di Jakarta, karena sebelumnya pun sudah dilakukan. Tapi sayangnya itu tidak terjadi, bahkan bertanding aja tidak bisa. Tapi setahu saya, yang saya dengar, correct me if I'm wrong, ketika waktu itu dari PDIP tidak mengusung Pak Anies di Pilkada Jakarta, sebenarnya diberikan kalau mau yang Jawa Barat deh nih, silakan untuk Pak Anies. Tapi menurut informasi yang saya dengar, makanya saya nggak tahu, Pak Anies menolak untuk diberikan posisi itu. Nah itu pertama, apakah benar Pak Anies menolak? Kalau iya kenapa? Ya gini, yang paling sederhana ya, bahwa saya merasa bersyukur apa yang kita kerjakan di Jakarta 2017 sampai 2022 itu direspon baik oleh warga. Sehingga selesai Pilpres kemarin muncul panggilan, permintaan dari warga, Miss Mary di rumah tuh rutin datang, minta saya untuk maju kembali di Jakarta. Dan yang minta adalah memang rakyat kebanyakan yang bisa dibilang belum makmur, yang merasakan bahwa peran gubernur itu positif sekali terhadap kehidupan mereka. Kalau sudah kelas menengah ke atas belum tentu merasakan hal itu. Nah, karena itulah kemudian saya merespon. Nah, jadi karena ada panggilan, lalu itu diwujudkan